Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Akbar dari Universitas Bina Dharma, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Enterprise Architecture. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Definisi Enterprise Architecture. Definisi Enterprise adalah koleksi organisasi yang mempunyai sekumpulan sasaran umum atau satu tujuan. Suatu enterprise dapat berupa lembaga pemerintah, perusahaan keseluruhan, suatu divisi korporasi, satu departemen, atau satu rantai organisasi yang secara geografis terpisah, dihubungkan oleh kepemilikan perusahaan yang sama. Istilah enterprise dalam konteks enterprise architecture dapat digunakan untuk menunjukkan enterprise secara keseluruhan, meliputi seluruh sistem informasi dan suatu domain yang spesifik dalam organisasi. Beberapa definisi enterprise architecture yang terkenal antara lain, enterprise architecture adalah tentang pemahaman semua elemen yang berbeda yang berbentuk enterprise dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan. Enterprise architecture adalah dasar aset informasi strategis yang mendefinisikan misi bisnis, informasi, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru dalam menjawab perubahan kebutuhan misi. Manfaat enterprise architecture: 1. Menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen enterprise architecture di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsi enterprise. 2. Menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. 3. Informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh enterprise architecture mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan dan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. 4. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. 5. Menghubungkan TI kepada misi organisasi. Elemen-elemen enterprise architecture secara umum. Menurut Dirk Maurer dan Patrick Booth, enterprise architecture muncul sebagai perangkat kunci untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mengelola struktur yang kompleks pada suatu enterprise, yang pada gilirannya membentuk bagian dari suatu framework arsitektur yang menggambarkan informasi yang diperlukan untuk satu arsitektur lengkap. Elemen-elemen enterprise arsitektur secara umum menurut Maurer dan Booth terdiri atas 4 deskripsi arsitektur yang berbeda, yaitu 1. Arsitektur bisnis mendefinisikan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis organisasi. 2. Arsitektur aplikasi menggambarkan layanan dan sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis. 3. Arsitektur informasi menggambarkan sasaran bisnis dan pertukaran data di antara para peserta proses dan aplikasi. 4. Level paling rendah adalah arsitektur infrastruktur yang digunakan untuk menggambarkan landscape, FIDIC, perangkat keras, dan jaringan yang mendukung sistem aplikasi. Ini merupakan contoh gambaran dari elemen-elemen enterprise architecture. Memilih framework enterprise architecture. Framework enterprise architecture adalah suatu model komunikasi untuk mengembangkan enterprise architecture. Framework ini menampilkan kumpulan model, prinsip, pendekatan standar, konsep rancangan, komponen visualisasi, dan konfigurasi yang memandu pengembangan aspek spesifik arsitektur. Framework dapat memandu pemikiran arsitektur yang lebih luas daripada hanya apa yang dapat disampaikan dalam blok diagram. Framework biasanya mengadopsi definisi arsitektur yang serupa tetapi berbeda dalam fokus, lingkup, dan tujuannya. Ada beberapa framework enterprise arsitektur yang terkenal, diantaranya adalah Zahman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework, dan The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Dari beberapa framework enterprise architecture yang ada, TOGAF digunakan karena ada beberapa keistimewaan, yaitu 1. Fase-fase dalam pengembangan
arsitektur dilakukan secara berurutan. 2. Bersifat open. 3. Menyediakan kumpulan sumber daya termasuk panduan, template, informasi latar belakang untuk membantu arsitek dalam penggunaan ADM. TOGAF Architecture Development Method. TOGAF ADM menggambarkan suatu metode untuk mengembangkan enterprise arsitektur dan merupakan kunci atau inti TOGAF. ADM adalah metode generik untuk pengembangan arsitektur yang berhubungan dengan kebanyakan kebutuhan sistem dan organisasi. Akan tetapi seringkali perlu memodifikasi atau mengembangkan ADM untuk menyesuaikan kebutuhan yang spesifik. ADM terdiri atas 9 fase. Setiap fase menggambarkan kumpulan aktivitas yang memungkinkan sponsor dan para stakeholder mencapai keputusan dalam enterprise arsitektur. Tim bisnis dan TI bekerja sama dari fase ke fase untuk membuat dan mengelola enterprise arsitektur sepanjang siklus ADM. ADM bersifat iteratif, dinamis, dan berkelanjutan. Output dari fase sebelumnya menjadi input pada fase selanjutnya. Hal ini dikelola dengan fase requirement management. Di sebelahnya dapat dilihat ada gambar dari TOGAF ADM. Baiklah, itu saja yang bisa saya bisa sampaikan pada materi kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.